kekeringan hingga gagal panen masih jadi potret pilu petani di berbagai wilayah Indonesia. Kisah klasik dari tahun ke tahun mengundang tanya, ada apa dan mengapa gagal panen kembali terulang? Para petani pun hanya bisa menatap pilu, hektaran sawahnya retak. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah dan masyarakat untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Di antaranya ayam dan daging, terutama menjelang Lebaran. Pemirsa, fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah pertanian. Meski pemerintah mengklaim stok beras aman dan mencukupi, namun laju kenaikan harga beras tidak bisa dibendung. Meski tidak banyak menanam cabai, namun Pupun, petani di Banjarbaru ini, mengaku normalnya petani bisa memanen lebih dari 5 kg cabai jenis japla. Namun saat ini panen hanya sekitar 1 kg cabai japla. Menurut petani, ini akibat penyakit cacar. Menggunakan lahan tada hujan, persawahan di Palam Cempaka, Banjarbaru alami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Di balik setiap butir nasi yang tersaji di meja makan, tersembunyi perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dan perjuangan. Saat para petani dipaksa menghadapi musim yang sulit untuk diprediksi, dan tanah pun seolah tak selalu ingin berbagi, maka mencapai ketahanan pangan menjadi jalan yang sulit dan tidak pasti. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut, Kelurahan Mentaus terus berusaha dengan berinovasi di segala bidang, baik di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan. Untuk mewujudkan Kelurahan Tangguh Pangan yang menjadi cita-cita dari program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas, maka izinkan kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk melihat aksi nyata dan berbagai inovasi ketahanan pangan yang dikerjakan di Kelurahan Mentaus. Kelurahan Mentaus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pemecahan dan pembentukan kelurahan di Kota Banjarbaru. Jumlah penduduk di Kelurahan Mentaus sebanyak 10.572 jiwa yang terdiri dari 28 RT dan 6 RW dengan luas wilayah sekitar 2.417 km persegi. Karena lokasi geografis yang berada strategis tepat di jantung Kota Banjarbaru, sehingga Kelurahan Mentaus memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko. Salah satu daya tarik Kelurahan Mentaus adalah minimnya kejadian bencana seperti banjir, kebakaran lahan, dan sebagainya. Bahkan bencana alam seperti longsor atau gempa bumi tidak pernah terjadi di wilayah ini. Meskipun minim bencana, Kelurahan Mentaus tetap membentuk kelompok masyarakat yang siap mengantisipasi apabila terjadi kejadian bencana sekecil apapun. Kelompok tersebut diberi nama Masyarakat Peduli Bencana atau MPB dan tim Palapa Rescue. Tidak ketinggalan di sisi keamanan dan ketertiban lingkungan. Kelurahan Mentaus juga disupport oleh Bapak Babin Kantipmas dan Babinsa yang sudah dikenal aktif dan tanggap dalam merespons segala laporan warga. Selain itu, Kelurahan Mentaus juga mempunyai Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas yang anggotanya dibentuk dari masyarakat di wilayah kelurahan. Babin Kantipmas dan Babinsa selalu siap siaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Mentaus. Kami juga selalu berkolaborasi bersama kelompok masyarakat peduli bencana, Palapa Rescue, dan Satlinmas Kelurahan Mentaus untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat di Kelurahan Mentaus. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima untuk warganya, Kelurahan memantau secara konsisten, menerapkan moto pelayanan yang tangguh, yaitu tanggap dalam menyelesaikan masalah, unggul dalam kualitas kerja, dan humanis dalam memberikan pelayanan. Pelayanan di Kelurahan Mentaus sudah didukung dengan inovasi pelayanan digital yang diberi nama Mentauspedia. Melalui Mentauspedia, Kelurahan berusaha mempermudah warga untuk mendapatkan informasi penting seperti mengetahui persyaratan pelayanan di Kelurahan, mendownload sendiri belangko persyaratan, mendownload pengantar RT sendiri, mengetahui nomor telepon emergensi untuk keadaan darurat,
dan berbagai informasi lainnya yang umum diperlukan oleh masyarakat. Kelebihan dari pelayanan digital Mentaospedia adalah penggunaannya yang sangat mudah, tanpa perlu mendownload atau menginstal program apapun di handphone. Warga hanya perlu men-scan barcode Mentaospedia yang tersebar di wilayah tempat-tempat umum. Setelah barcode tersebut di-scan, Anda akan langsung masuk ke halaman utama Mentaospedia dan mendapatkan berbagai informasi yang lengkap di sana. Di bidang informasi digital, KIM atau yang artinya Kelompok Informasi Masyarakat adalah salah satu kelompok yang dibentuk dan dibina oleh Diskominfo yang bertugas menyebarkan berbagai informasi atau berita seputar kegiatan yang terjadi di tingkat Kelurahan Mentaos atau Kota Banjarbaru. Tim Mentaos Tangguh adalah salah satu kelompok KIM yang teraktif di Kota Banjarbaru. Kim Mentaos Tangguh kemudian bekerja sama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru untuk membuat inovasi dalam menyajikan informasi atau berita melalui acara podcast yang diberi nama Podkim Tangguh. Melalui media podcast ini, Kim mencoba menyampaikan berita-berita dalam bentuk video yang lebih menarik, sehingga semakin meningkatkan antusiasme warga dalam menyimak berita. Tidak memiliki lahan persawahan dan keterbatasan lahan, tidak membuat kelurahan kami menjadi kelurahan yang rentan ketahanan pangan. Semua kendala tersebut terbukti dapat kami atasi dengan berbagai inovasi yang telah kami laksanakan. Program Urban Farming dari RT Mandiri. Hingga tahun 2024, Kelurahan Mentaos telah memiliki 9 Pokmas RT Mandiri sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun basis komunitas. Dari jumlah itu, 2 kelompok yakni Pokmas Hijau Daun dan Pokmas Sehat Alami mengembangkan budidaya tanaman selada secara intensif dan berkelanjutan. Sementara itu, Pokmas Sejahtera bersama Abadi Ternak memfokuskan kegiatan usahanya pada peternakan kambing yang tidak hanya produktif, juga ramah lingkungan. 1 RW, 1 kebun ketahanan pangan, Serekat Pangan. Inovasi selanjutnya yang dilaksanakan oleh Lurah untuk mendukung terwujudnya Kelurahan Mentaos Tangguh Pangan adalah membuat 1 RW, 1 kebun ketahanan pangan, atau yang disebut program Serekat Pangan. Program inovasi ini pada intinya mengajak warga di setiap RT dan RW untuk terlibat langsung menjadi inisiator dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lurah Mentaos menargetkan setiap RW memiliki minimal 1 kebun ketahanan pangan yang dikelola secara bersama-sama oleh kelompok wanita tani atau KWT. Harapannya melalui inovasi masyarakat pangan ini, peran KWT semakin terlibat dalam menjadi contoh nyata bagi masyarakat. Bagaimana berkebun di lahan pekarangan sendiri, dan bagaimana berkebun bersama dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Sehingga secara bertahap akan tercipta ketahanan pangan, mulai di tingkat keluarga, di tingkat RW, hingga kelurahan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Kelurahan Tangguh Pangan, wujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas. Kami, tim penggerak PKK Kelurahan Mentaos, melakukan aksi nyata melalui beberapa inovasi, yaitu inovasi budidaya tanaman microgreen atau bucin. Microgreen atau sayuran mini adalah sumber makanan sehat dari tanaman segar. Jenis sayur-sayuran yang ditanam menggunakan media tanam sederhana. Melalui inovasi bucin atau budidaya microgreen ini, diharapkan warga dapat memenuhi kebutuhan sayuran bergizi setiap harinya untuk keluarga. Karena inovasi bucin ini sangat sesuai diterapkan di wilayah Kelurahan Mentaos, yang secara umum tidak memiliki lahan yang luas untuk berkebun, dan inovasi ini sejalan dengan metode urban farming yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional. Inovasi 1 rumah 1 tanaman cabai atau serumbai. Inovasi ini juga menjadi perwujudan dari program ketahanan pangan. Dengan metode urban farming, tim penggerak PKK membagikan 100 bibit cabai ke setiap kelompok warga tani atau KWT yang ada di Kelurahan Mentaos. Diharapkan melalui inovasi sarumbai ini, minimal setiap rumah anggota KWT memiliki tanaman cabai yang dapat digunakan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan keluarga. Selain itu, dengan memiliki tanaman cabai sendiri, tentu saja para ibu-ibu KWT akan mampu menekan pengeluaran untuk membeli cabai di pasar. Gerakan 1 rumah 1 tanaman cabai. Sarumbai. Yes! Inovasi kolam ikan edukasi Mentaos atau Koi Emas. Melalui inovasi Koi Emas ini, Kelurahan Mentaos menyediakan 1 kolam yang fungsinya selain dapat dipergunakan untuk budidaya ikan, seperti pada umumnya kolam ini juga dapat dipergunakan untuk sarana pembelajaran atau edukasi, khususnya bagi para pelajar atau mahasiswa yang ingin mengetahui dan mempraktekkan secara langsung bagaimana proses pembudidayaan ikan, memanen ikan, atau belajar seluk-beluk menjadi petani atau pengusaha ikan. Saat ini Kelurahan Mentaos sudah bekerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat untuk membuat program-program pembelajaran bagi para mahasiswa Fakultas Perikanan yang melakukan magang atau KKN di wilayah Kampung Iwa, ataupun bagi para akademisi yang ingin melakukan studi atau penelitian tentang budidaya ikan di Kampung Iwa.
Sistem Informasi Bahan Pangan atau Sembako. Inovasi ini lahir karena melihat kebutuhan warga tentang akses informasi yang cepat untuk mengetahui di mana mereka bisa membeli bahan-bahan pangan atau sembako dengan lokasi terdekat dan harga yang terbaik. Dengan mengakses aplikasi sembako ini, warga dapat dengan mudah menelusuri lokasi penjual sembako terdekat, mulai dari toko beras, penjual sayur segar, ikan, dan daging, penjual gas LPG, telur hingga swalayan modern dan toko frozen food. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah dipergunakan, sehingga memungkinkan siapa saja mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner untuk menemukan lokasi sumber pangan pokok dengan cepat dan akurat. Tidak hanya itu, inovasi ini juga menghadirkan transparansi harga. Setiap toko atau penjual yang tergabung dalam sistem dapat mengunggah daftar harga produk mereka secara berkala, sehingga pengguna dapat membandingkan harga dan membuat keputusan belanja yang cerdas, efisien, dan ekonomis. Kelurahan Mentaos adalah bukti nyata Kelurahan Tangguh Pangan dan siap mewujudkan Banjarbaru Emas menuju Indonesia Emas. Dalam hal ini saya mengapresiasi setinggi-tingginya Kelurahan Mentaos dalam melaksanakan kegiatan dan inovasi lainnya dalam membangun kelurahan yang tangguh, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Di mana di tengah-tengah kondisi ekonomi sekarang seperti ini, pemerintah kelurahan beserta dengan masyarakatnya mampu menjadikan Kelurahan Mentaos kelurahan yang mandiri dalam ketahanan pangannya. Dan saya mendukung sepenuhnya kepada Kelurahan Mentaos untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Dan teruslah berinovasi untuk Kota Banjarbaru dan menjadilah Mentaos yang tangguh, menjadilah Banjarbaru Emas, Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kota Banjarbaru menyatakan mendukung dan mengapresiasi Kelurahan Mentaos dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kelurahan Mentaos terbukti mampu mengatasi segala tantangan dengan berinovasi dan berkolaborasi demi mewujudkan kelurahan tangguh pangan, sehingga Kelurahan Mentaos layak menjadi pemenang lomba kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.